Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ada yang ingat terakhir kita bacain hadis pekan lalu tentang keutamaan surah Al-Fatihah, ya. Kata Nabi SAW bilang kepada Rafi' ibn al-Mu'alla, la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, ya. Wahai Rafi' ibn al-Mu'alla, ya, Abu Sa'id, aku benar-benar akan mengajarkanmu surat yang paling a'zam, ya, surat yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Ternyata yang Nabi ajarin surat apa? Al-Fatihah, ya. Di surat yang paling besar di dalam Al-Quran, yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Sebenarnya cukuplah Al-Fatihah itu sebagai surat yang paling mulia ketika Al-Fatihah dijadikan salah satu rukun sholat, ya kan? Orang sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholat di dalam sholatnya tidak baca Fatihah. Makanya saya ikut pendapat imam dan makmum itu dua-duanya wajib baca Al-Fatihah. Bacanya kapan makmum? Ya, merhatiin bacaan imam sambil ikut baca dalam hatinya, udah cukup. Imamnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, didengerin, perhatiin, hatinya ikut baca, insya Allah sudah dihitung membaca. Yang jadi masalah itu dia ikut pendapat makmum gak wajib baca, tapi pas imam baca Al-Fatihah dia ngelamun. Nah itu, ini yang jadi repot, ya. Khawatirnya ke sana, ya. Jadi yang benar kita ikut baca, yaitu baca dalam hati ketika imam membaca Al-Fatihah. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang Qul huwallahu ahad, ya. Surat apa ini? Al-Ikhlas. Nah, ini saya pernah ngebahas di sekolah, ya, di forum sekolah. Di situ banyak anak-anak SMA, ada guru-guru juga. Saya tanya, apa makna ikhlas? Rata-rata jawab, orang awam rata-rata jawabnya apa? Ikhlas adalah, ya, rela, ridho, ya, karena ini saya ikhlas kok buat kamu, ya enggak? Nah, itu ikhlas menurut bahasa Indonesia, ya, kerelaan, keikhlasan, keridhoan. Adapun ikhlas menurut bahasa agama Islam, ya, ikhlas adalah mentauhidkan Allah, ya, meluruskan niat, mengikhlaskan niat bahwa kita melakukan suatu kebaikan itu murni hanya mengharapkan balasan dari Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas, ya, dari ayat 1 sampai ayat 4, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini empat-empatnya bicara tentang apa? Tauhid, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas kalau dikembalikan ke istilah agama Islam artinya apa tadi? Mengesahkan Allah, ya, atau mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Artinya luruskan niat kita, ya, tidaklah kita melakukan satu kebaikan pun melainkan yang kita harapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita hanya mengharap wajah Allah. Itu namanya ikhlas. Adapun ikhlas yang dikatakan banyak orang Indonesia, yang dimaksud apa? Rela, restu, ya, ridho, rela, restu, gitu. Ini perlu dibedakan. Maka Nabi mengomentari, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, mengomentari tentang al-ikhlas. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Di tangan siapa? Allah. Ya. Jiwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tangan Allah. Ya. Demi Allah. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya al-ikhlas itu sebanding dengan apa? Sepertiga Quran. Ya, sepertiganya. Jadi kalau baca al-ikhlasnya 3 kali, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dapat pahala seperti khatam Quran. Masya. Ya, luar biasa. Makanya Nabi pernah bilang kepada para sahabat, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a bi sulusil Qur'an fi lailatin?" Ada enggak yang bisa baca sepertiga Quran satu malam? Sepertiga Quran itu berapa? 10 juz. Kalau Bapak ditanya sama Nabi, "Pak, sanggup enggak satu malam 10 juz?" Sanggup nggak Pak? Daripada Isya, terus ya, belum direwangi ngantuk ya Pak. Maka para sahabat jawab, ya, fasyaqqa dzalika alaihim. Maka kebanyakan sahabat merasa keberatan. Ya, qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sanggup di antara kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menjawab, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sulusul Quran. Ya, al-ikhlas itu adalah sepertiganya Quran. Ya, ini udah benar-benar syariat itu Allah mudah. Ya, Allah mudahkan. Dikasih rukhsah. Kita nih kalau lagi malas ngaji, malas tadarus, mungkin pulang safar, pulang kerja, barangkali ya, habis ada tamu di rumah, kan? Tamu pulang-pulang udah jam 11. Aduh, mau buka Quran takut kesiangan subuh, ya kan? Apa solusinya? Baca al-ikhlas. Ini petunjuk Nabi, nggak ngarang-ngarang. Kita bukan apa bahasanya hilah, ingin mencari-cari ingin menghindari Quran. Tidak, ini petunjuk Nabi. Barusan Nabi bilang kan, siapa di antara kalian yang sanggup satu malam 10 juz? Para sahabat keberatan, maka Nabi bilang apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran. Ya, Masya Allah. Ya minimal kita setiap selesai sholat, selesai sholat itu kan ada disunahkan baca apa Pak? Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Ya, cuma satu kali aja. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nanti pada Isya baca itu lagi kan? Nah, habis sholat Isya sudah baca Al-Ikhlas, ya, mudah-mudahan kita diberi pahala membaca sepertiga Quran. Ya, Masya Allah. Maka di antara orang-orang yang paling beruntung adalah orang yang Allah beri taufik kepada dia supaya dia zikir setelah salat. Karena demi Allah, untuk bisa zikir setelah salat, ya, itu tidak semua orang Islam Allah beri taufik. Bahkan orang yang salat pun belum tentu zikir setelah salat. Iya enggak? Karena biasanya orang habis salam itu diprovokasi oleh syaitan, diingat
Dibantu ingatannya supaya kita nginget-nginget aktivitas yang belum dilakukan. Ya enggak? Jangan setelah salam. Di dalam sholat pun kita digoda. Ayo, kamu belum ini, kamu belum ini, kamu. Akhirnya dia berazam, wah saya zikirnya sambil jalan. Pas sudah keluar masjid, lanjut nggak zikirnya? Lupa. Ketemu orang, salaman, cari sandal, lupa zikirnya. Padahal kalau kita ingin berpikir sederhana, jajal Bapak Ibu sebelum zikir setelah salat nanti, lihat jam. Coba saya pengen tahu, saya ini zikir setelah salat dari istighfar tuh sampai terakhir baca ayat kursi, baca al-mu'awwizat, apa al-mu'awwizat? Kalau al-mu'awwizatain itu al-falaq an-nas. Tapi kalau al-mu'awwizat panjang ya. Itu 3, Pak. Al-Ikhlas, al-falaq an-nas. Paling bentar berapa? 3 menit atau 4 menit kalau Bapaknya tanya. Benar. Coba dilihat. Maka kapan waktu nafsu kita mengajak buru-buru pengen keluar masjid, bismillah. Zikir setelah salat dulu, hanya 3 menit. Itu ya, tahan. Bapak tahu nggak keutamaan orang yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu Bapak keutamanya apa? Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangin lautan itu seluas apa? Bapak pernah ngeliat konten kreator yang nyoting apa? Keadaan pelaut di tengah laut sana, ombaknya kayak apa? Itu sebanyak itu buih di lautan. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan, kalau habis sholat baca subhanallahnya sampai 33, alhamdulillah sampai 33, Allah sampai 33, ditutup sama tahlil tadi, Allah ampuni dosa-dosa tadi. Subhanallah. Itu amalan yang mungkin bagi sebagian orang Allah ringankan ya. Bagi sebagian orang lagi luput, Pak. Gara-gara apa? Tergesa-gesa. Padahal tergesa-gesa itu sifatnya siapa? Syaitan. Ya kan? Saya ingatkan lagi, zikir setelah sholat itu paling-paling 3 menit atau 4 menit. Maka prioritaskan, ya, luangkan. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, anna rajulan, ya, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Anna rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Ya. Jadi ada seorang laki-laki mendengar temannya itu semalaman itu yang dibaca Al-Ikhlas diulang-ulang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Terus diulang-ulang. Nah, temannya yang dengar ini nyampaikan kepada Rasul, tapi apa ya bahasanya ya? Gimiknya itu seperti menganggap apa ya? Menganggap remeh bacaan itu, ya, karena mungkin menurut sahabat ini yang bagus itu adalah khatam Quran 1 malam, gitu kan? Maka Nabi membantah sahabat ini. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadih innaha lata'dilu sulusal Quran. Demi zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, ya. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Nah, ini ada dalil nih. Berarti boleh nggak kita ngulang-ulang Al-Ikhlas di malam itu? Boleh. Ada sahabat yang mengamalkan, kemudian sama Nabi diingkari tidak? Tidak. Justru malah motivasi, disupport, ya. Sesungguhnya Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Ya, apa salahnya kita sambil tiduran, rebahan, menjelang tidur ya?
Al-Ikhlasnya diulang-ulang aja deh, ikut ulang-ulang ya sampai ketiduran ya. Subhanallah. Ini juga sama ya hadisnya. Masih ingat nggak sahabat yang setiap sholat melulu habis baca Al-Fatihah itu pasti baca Al-Ikhlas. Tapi yang dimasalahin sama sahabat-sahabat yang makmumnya ini, ya ditegur imamnya, ya Syekh, kenapa Anda tidak mencukupkan salah satu aja? Kalau baca surat aja, kalau baca Al-Ikhlas aja. Jadi kebiasaan imam ini, ya sahabat ini nggak disebut namanya siapa. Dia selalu kalau sholat nggak ketinggalan tuh Al-Ikhlas. Habis Al-Fatihah itu dia baca surat, kemudian ditambah Al-Ikhlas baru ruku. Atau dia baca Al-Ikhlas, kemudian ditambah surat baru ruku, gitu kan? Maka ternyata imam tadi nggak mau ninggalin kebiasaannya tadi. Bilang apa? Kalau antum nggak seneng saya imamin, cari imam yang lain. Tapi ternyata imamnya ini bagus bacaannya. Makmumnya seneng sama imamnya ini. Akhirnya apa? Kasus ini disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah imam tadi, ditanya baik-baik. Ya, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Apa jawab sahabat tadi? Di dalam Al-Ikhlas itu full dari ayat pertama sampai terakhir bicara tentang apa? Tauhid, tentang zat Allah, tentang sifat Allah, dan aku cinta sama surat itu. Apa kata Nabi? Ya? Inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas itu telah menyebabkanmu masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah ya. Jadi ada sahabat yang masuk surga gara-gara apa? Cinta kepada surah Al-Ikhlas. Saya yakin bahwa Bapak semuanya juga cinta sama surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Nah ini jangan salah paham. Ini saya miris. Ada seorang ustadz S2 Pak. S2 kuliahnya di luar negeri lagi. Menuduh sahabat ini buat apa? Buat bid'ah. Oh lihat, ada sahabat yang gak diajarin sama Nabi, tapi apa bahasanya? Inovasi, berinovasi. Jadi setiap sholat selalu habis baca surat, baca apa? Al-Ikhlas. Tuh nggak ada bimbingannya dari Nabi, dia ngarang-ngarang sendiri. Kata siapa? Kata ustadz tersebut. La haula wa la quwwata illa billah. Ini gimana ini konsepnya? Harus dipahami, tidak ada satu sahabat pun yang berbuat bid'ah. Ini dulu. Karena sahabat itu adalah khairul qurun. Apa artinya khairul qurun? Sebaik-baik generasi. Yang Allah sendiri merekomendasi sahabat. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada sahabat, sahabat ridho kepada Allah. Makanya ya saya juga heran sama Ustadz ini, padahal S2 ya. Saya masuk pondok di semester pertama Pak, baru masuk pondok, langsung diajari sama Ustadz saya di pondok. Hadis itu ada 3 jenis. Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah takririyah itu apa? Persetujuan Nabi. Kadang-kadang sahabat buat apa, nanti ada yang disetujui, ada yang diingkari. Itu termasuk sunnah, ya, sunnah takririyah. Dan ketika Nabi masih hidup, syariat itu sedang dibentuk. Enggak maksud saya Pak? Lagi dibentuk. Karena Al-Quran sedang berlangsung turun. Seandainya sahabat buat salah, pasti ditegur oleh Allah. Bisa negurnya turun wahyu? Jangankan sahabat, Nabi bikin salah ditegur nggak? Ditegur. Ya, Nabi sempurna nggak Pak? Manusia kan? Mungkin nggak Nabi buat salah. Kalau dosa, Nabi nggak punya dosa. Nah ini harus dibedakan ya. Maksum, Nabi nggak punya dosa.
tapi salah atau keliru. Pernah Nabi bikin salah? Iya. Tapi salahnya ringan, Pak, nggak kayak kita. Dulu Nabi pernah mengharamkan madu bagi dirinya. Demi apa? Demi mendapat keridoan dari istri-istrinya. Buka surah At-Tahrim. At-Tahrim itu ayat pertamanya apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Allah tegur, ya. Jangan sampai mengharamkan madu. Nabi bukan mengharamkan madu haram, bukan, enggak. Maksudnya Nabi berazam enggak akan minum madu. Demi apa? Demi istri-istrinya ridho kepada beliau. Allah tegur. Tuh. Jadi jangankan sahabat, kalau nabinya pun buat salah, Allah tegur. Jadi ketika sahabat melakukan suatu perbuatan, ya, yang awalnya mungkin Nabi tidak mengarahkan, itu bukan bid'ah. Nanti dilihat apakah Nabi setuju atau tidak. Ketika Nabi setujui, maka jadi syariat. Gitu. Jadi nanti kapan waktu kita sholat, ya imamnya kok bacanya apa? Habis baca surat, lanjut Al-Ikhlas, baru ruku, santai, ya, nggak heboh. Kayak kemarin tuh ada video viral, apa namanya? Ada bapak-bapak marahin imam, gara-gara apa? Gara-gara baca Al-Fatihah, berhentinya di situ, Pak. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, bukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis sholat marah-marah bapak-bapak itu. Tahu marah-marahnya apa? Ini bukan tradisi. Garis bawahnya, Pak. Tradisi. Kita lagi ibadah loh, ya. Dia bilang apa? Ini hal yang baru ini, ya. Ini bukan tradisi. Nah, saya itu ada lanjutannya, Pak. Disebut nama ormasnya itu. Tapi saya nggak sebut sini, ya. Ini bukan tradisi tet gitu tuh ada. Subhanallah. Ya, tanpa dia sadari dia fanatik terhadap satu golongan. Gitu. Ala kulli hal, itulah yang membedakan orang yang belajar sama yang tidak belajar. Semakin kita belajar akan semakin mendewasakan diri kita. Kemarin juga saya, mungkin sebagian jamaah ada yang ikut saya ngisi kajian di suatu masjid ba'da subuh. Saya didebat sama jamaah itu. Bukan saya ketawa-ketawa, saya bilang, menurut Bapak beli sesuatu dengan cara cicil itu riba? Di depan jamaah bilang, iya riba. La ilaha illallah. Saya bilang, la ilaha illallah. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati. Jangan, intinya satu-satu, hati-hati. Di setiap kita bicara harus hati-hati. Apalagi masalah agama, ya. Jangan masalah agama, Pak. Masalah duniawi aja kita ngawur, ngomongnya, sesat menyesatkan. Kemarin viral ada orang minum oli, ya, nggak nyampe videonya. Katanya biar apa? Biar jalannya kuat. Jadi ginjal manusia disamakan dengan mesin motor, ya Allah. Perkara duniawi saja kalau kita bicaranya tanpa ilmu bisa sesat menyesatkan, apalagi masalah agama, ya. La ilaha illallah. Nah, terakhir saya bahas masalah musik, Pak. Masalah musik, nyeletuk di depan jamaah. Ustaz, tunjukin ke saya tempat yang nggak ada musiknya. Paham nggak maksud saya? Jadi dia pengen berdalih, ya, kalau musik itu haram, di mana-mana tempat pasti ada musik. Bener nggak? Di tempat makan, di tempat belanja, pokoknya di mana-mana. Saya jawab dengan santai. Bapak cari tempat umum, ya, yang di situ pasti wanitanya nutup aurat. Saya tanya, kita kemana-mana ada nggak perempuan yang nggak pakai jilbab?
Banyak. Apakah dengan banyaknya orang yang melanggar hukum jadi berubah, jadi jilbab nggak wajib? Kan simpel ya, sederhana ya. Jadi ketika bicara masalah hukum, kembalikannya kepada dalil, ke petunjuk, ayat Al-Quran. Bukan dilihat kebanyakan orang, ya, bukan. Nah, di situ nanti dibahas oleh para ulama yang disebut apa? Fitnah yang menyebar, yang kita nggak bisa menghindarinya. Tergantung usaha kita. Saya sebut nama Ustadz ya, karena ini pujian ya. Ustadz Khalid Basalamah itu cerita. Jadi kalau beliau ke mall itu pakai headset, dengerin apa? Dengerin ceramah beliau. Kadang-kadang kita kepleset ngomong ya, nah sambil ngoreksi. Itu udah usaha beliau menghindari musik. Gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya dijemput ngisi kajian ya di pabrik, kan nggak semua supir itu tahu ya. Kadang ada yang diingetin, ya, kalau udah bapak pas saya berani negur. Pak, punten Pak, musiknya dimatiin aja ya. Barangkali kita mau ngobrol gitu kan. Tapi kalau anak muda, nanti saya tegur malah sepanjang jalan bete gitu kan. Ya udah saya bawa headset sendiri, ya bawa headset. Ya, style kajian, style murotal, udah kencengin sendiri. Ya Allah, saya sudah berusaha menghindari yang haram, kan udah selesai. Gitu ya. Jadi poinnya apa? Poinnya bicara halal haram itu kembalinya ke dalil, ya. Bukan dilihat banyaknya orang yang melanggar. Ya, subhanallah. Kembali ke sini lagi. Jadi kita lagi bahas apa? Ada sahabat yang masuk surga gara-gara cinta kepada al-ikhlas, ya, subhanallah. Yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura misluhunna qatt." Kalian tahu nggak? Tadi malam itu turun ayat-ayat yang tidak ada ayat semisal itu. Kalau saya boleh bahasanya berlebihan ya. Gak pernah diturunkan sebelumnya kepada seorang nabi pun. Khusus ini untuk Nabi Muhammad SAW. Surat apa ini Pak? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dikuatkan lagi oleh penulis ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau bawakan hadis dari Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id Al-Khudri ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wal 'ainil insan. Dulu Nabi itu sering berta'awudz. Ta'awudz dari apa? Dari gangguan jin, dari ain. Gimana itu ta'awudz itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ada bentuk lain. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Itu sering Nabi ta'awudz. Maka tatkala turun al-mu'awwizatan ya, hatta nazalatil mu'awwizatan. Apa al-mu'awwizatan apa tadi Pak? Al-falaq dan an-nas ya. Kalau al-mu'awwizatan atau al-mu'awwizatain, al-falaq, an-nas. Tapi kalau ujungnya ta, al-mu'awwizat ditambah al-ikhlas. Ketika al-falaq dan an-nas turun, kata Abu Sa'id ya, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nabi justru sering membaca al-falaq dan an-nas dan meninggalkan ta'awuz yang lain. Ini kabar gembira buat kita. Teman-teman yang nggak hafal ta'awuz ya zikir-zikir yang lainnya, cukup baca apa? Al-falaq sama an-nas. Kapan waktu kita merasa takut ya, kita ingin meruqyah diri sendiri ya, atau meruqyah anak yang lagi sakit misalnya, baca apa? Al-falaq sama an-nas.
Boleh dipegang bagian sakitnya. Nggak kalah juga. Tadi sudah dibahas di awal ya, surat yang paling azim, yang paling agung surat apa tadi? Al-Fatihah. Termasuk Al-Fatihah juga bisa buat meruqyah. Itu diamalkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika ada kepala suku yang disengat kalajengking. Panas dingin Pak. Siapa yang pernah dientup kalajengking? Saya pernah Pak. Luar biasa. Meriang itu, panas dingin sekujur tubuh. Nah, pada dulu saya disengatnya SMP, belum belajar begini. Kalau udah belajar mah santai, tinggal dipegang yang bagian itunya ya, dibaca Al-Fatihah itu dengan penuh keimanan. Ya, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, siapa yang punya asam urat di sini? Ada? Bismillah Pak. Ya, silakan dicoba. Ya, saya pernah nyoba mujarab, nggak minum obat. Ya, jadi ketika saya kena asam urat, umur 30 udah kena asam urat. Kalau aktivitasnya banyak duduk, jarang olahraga ya. Istri saya searching, ternyata yang menyebabkan asam urat itu diantaranya kekurangan vitamin C, Pak. Nah, nanti tanya sama dokter, mungkin ada petugas kesehatan. Nah, di situ saya searching, buah apa yang paling tinggi kandungan vitamin C-nya? Ada yang tahu? Jambu batu, Pak, bukan jeruk. Jeruk itu kalau nggak salah nomor 3. Nomor 1-nya jambu batu, yang nomor 2 itu apa? Alpukat. Apa nanas? Pokoknya jeruk itu ternyata nomor 3, Pak. Ini kadang-kadang kita terprovokasi sama iklan ya. Jadi yang paling tinggi vitamin C itu jambu batu, Pak. Itu saya langsung naik motor, saya beli jambu batu, ya, 1 buah itu saya makan. Baca bismillah sambil saya ruqyah kaki saya itu. Nggak minum obat, Pak. Boleh percaya, boleh enggak. Ya, ini saya lagi ngisi kajian, saya di depan jam ini. Itu saya makan jambu sambil baca Al-Fatihah itu, nggak nunggu berapa menit, Pak. Jambunya habis, rasa sakitnya juga hilang. Kaget saya, subhanallah. Luar biasa. Itu pernah itu saya alami. Nah, kenapa saya berbagi seperti ini? Karena saya ingat pengalaman Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Waktu itu beliau melakukan perjalanan luar kota. Tiba-tiba di antara bagian tubuhnya itu ada benjolan. Ya, kita juga lihat sekarang ya, ada ya. Mungkin karena konsumsinya nggak dikontrol ya, kadang-kadang penumpukan zat-zat itu nggak dicerna secara sempurna oleh tubuh, akhirnya jadi benjolan-benjolan. Paham nggak maksud saya, Pak? Taruhlah benjolannya di sini misalnya, atau di sini, atau di mana lah. Itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tidak pergi ke dokter, Pak. Dia nyeriat, dia pegang bagian yang sakit yang benjolan tadi sambil dibaca Al-Fatihah berulang-ulang. Dan subhanallah hilang, Pak. Nah, itu boleh itu dipraktekkan ya. Ini bab apa ini? Mujarobat. Loh bener, saya ada di rumah mujarobat, Pak. Bukan primbon, bukan. Jadi buku kecil ya, isinya itu wirid-wirid yang ada dalilnya. Bukan primbon mujarobat. Primbon mujarobat mah ada kulhu geni, kulhu gunting, kulhu sungsang. Itu mah bukan ajaran Islam ya, bukan. Ya, kapan waktu nanti insya Allah kita bahas. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi kesimpulannya apa? Nabi sering isti'adzah menggunakan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Maka saya pesan kita berta'awudz, jangan nunggu datang musibah. Jangan nunggu disantet. Jangan nunggu diguna-guna baru sibuk ruqyah. Jangan. Setiap
selesai sholat fardu, jangan tinggalkan apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Sekali aja cukup sekali. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, sama An-Nas sekali. Apalagi Bapak bacanya sambil apa? Sambil direnungkan maknanya. Luar biasa. Ya, coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob. Robnya siapa? Robnya waktu subuh. Terus? Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari keburukan seluruh makhluk. Tuh lihat. Dahsyat ini artinya ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan aku berlindung dari keburukan apa? Gelap. Ya. Gelapnya malam itu ketika sudah menutupi, aku berlindung kepada Allah dari kegelapan. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung dari penyihir-penyihir, dukun-dukun yang suka niup-niup apa? Buhul. Tuh, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung dari orang-orang yang hasad. Nah, ini berlindungnya jangan pas sudah kejadian, tapi setiap selesai sholat ya, sehingga perlindungan yang Allah berikan kepada kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Gitu. Ya. Yang berikutnya, ini kabar gembira buat semuanya nih. Bapak Ibu tahu Al-Mulk? Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ada berapa ayat? 30. Apa kata Nabi SAW? Ya. Minal Qur'ani suratun salasuna ayah. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, jumlahnya ada 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Surat ini nanti di hari kiamat akan datang menghadap Allah, akan memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi yang selama di dunia ini sering baca Al-Mulk, nanti Al-Mulk datang pada hari kiamat memberi syafaat. Sampai kapan? Sampai Allah mengampuni orang ini. Pokoknya, ya kalau bahasa kita ya, dirayu. Ya, Allah itu dirayu sama siapa? Al-Mulk tadi. Sampai kapan? Sampai benar-benar Allah mengampuni yang baca surah Al-Mulk ini. Subhanallah. Jadi jangan ragu-ragu, ada dalilnya. Makanya ketika saya ditanya oleh seseorang tentang hukum membaca Al-Mulk setiap malam. Nah, itu kan ada hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari kalau nggak salah, ya. Siapa yang baca surah Al-Mulk pada malam hari, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Pernah dengar itu? Nanti di searching deh habis kajian. Nah, itu ada yang mengomentari, itu hadisnya mauquf. Tahu mauquf Bapak? Mauquf itu terhenti pada sahabat. Jadi sahabat bilang begitu. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari, ya kalau nggak salah, saya kadang-kadang lupa menyebut nama sahabat ya. Nanti boleh dibantu deh sama teman-teman. Abu Musa Al-Asy'ari bilang, siapa yang baca surah Al-Mulk pada malam hari, maka dia terhindar dari siksa kubur. Kan gitu ya? Dikomentari, itu mauquf. Saya katakan, sahabat mustahil ngomong sembarangan. Apalagi berkaitan dengan agama. Apalagi berkaitan dengan apa? Akhirat. Gak mungkin sahabat ngarang-ngarang, siapa yang baca ini balasannya begini semacam. Gak mungkin. Maka bisa dipastikan Abu Musa Al-Asy'ari ini sebenarnya pernah mendengar dari Rasul, ya, pernah belajar ya. Cuma ketika menyampaikan hadis kepada tabi'in tadi, beliau enggak bilang qala Rasulullah SAW. Paham nggak maksud saya, Pak? Karena didukung sama hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada satu surat jumlahnya 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya, ya, sampai Allah ampuni. Surat apa itu? Baca Pak, sampai hafal. Sudah hafal?
pakai tahajud. Wih, jos. Ada orang awam witirnya Al-Mulk 30 ayat. Luar biasa. Ngalahin Imam Rawatib itu. Bener nggak? Iya. Baca terus, Pak, baca. Boleh, Pak. Jadi Bapak kalau di rumah mungkin ada kursi ya. Kursi yang tinggi itu azan asar apa azan isya? Isya ya. Bapak sholat sambil baca itu. Mungkin kalau pengen besar tulisannya buka tab aja. Al-Quran tuh kalau dibuka di tab besar ya tulisannya. Nggak apa-apa Pak, sholat sambil lihat itu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Terus baca. Ya. Nanti kan geraknya sebentar doang, paling satu halaman habis kan tinggal digeser doang kan, lanjutin. Nggak apa-apa. Sah sholatnya. Dan itu ada asar, Pak. Ada asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah minta diimamin oleh budaknya. Budaknya ini belum hafal Quran, tapi ngimamin sambil lihat mushaf. Ada asar. Ya, jadi bukan ngada-ngada, memang sudah ada contoh dari salaf terdahulu. Ya. Walaupun kalau dikembalikan ke hukum asal sholat, ya bagusnya baca dari apa? Hafalan, bagusnya. Sambil melihat ke tempat sujud. Tapi kalau ditanya, boleh nggak sholat sambil lihat mushaf? Boleh. Malah saya senang kalau saya jadi imam, makmumnya sambil apa? Ngelihat mushaf ya. Kadang saya lupa bacaan kan dibenerin. Alhamdulillah, saya terima kasih sekali. Alhamdulillah, gitu. Kembali ke sini lagi. Kata Nabi SAW, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah? Hafal Pak? Hafal lah, masa nggak hafal? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Terus Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Mulai besok bacanya sendiri-sendiri aja ya. Ini kan lagi taklim ya. Siapa yang di malam hari baca 2 ayat apa? Terakhir Al-Baqarah cukup. Masya Allah. Ini solusi lagi nih bagi yang capek-capek. Jadi tadi yang rangkaian saya bacakan seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat apa? Terakhir surah Al-Baqarah, apa lagi? Al-Mulk. Itu boleh dibaca sebelum tidur, Pak. Karena lafaz hadisnya apa tadi? Lailah di malam hari, di malam hari. Boleh nanti dibikin artikel ya, wirid sebelum tidur. Silakan. Karena ini kaitannya dengan apa? Zikir-zikir yang dibaca di malam hari. Mungkin selama ini Bapak Ibu kenalnya zikir pagi, zikir petang kan? Sekarang ada zikir malam. Ada zikir malam. Ditambahin lagi nih zikir malamnya nih. Yaitu Ayatul Kursi. Ya. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ada yang kenal? Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat
yang mahir membaca Quran, yang di masa Umar beliau jadi imam tarawih. Diangkat oleh Umar ya. Dua, ada Ubay bin Ka'ab, satu lagi Tamim Ad-Dari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam? Ubay, engkau tahu nggak ayat yang paling azam di dalam Al-Quran? Nah, bedakan ini, ada surat, ada ayat. Kalau ditanya surat yang paling agung di dalam Al-Quran, surat apa tadi? Al-Fatihah. Tapi kalau ditanya ayat apa yang paling agung? Ubay jawab spontan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Langsung Nabi nepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Nabi? Liyahnika al-ilmu Abul Munzir. Wahai Abul Munzir, bergembiralah dengan ilmu. Ya Allah, Nabi senang sama Ubay bin Ka'ab. Ditanya, jawabannya tepat. Kesenangan Nabi itu, Nabi apa? Bahasanya ekspresikan dengan apa? Ditepuk dadanya Ubay bin Ka'ab. Liyahnikal ilmu Abul Munzir. Wahai Abul Munzir, bergembiralah dengan ilmu. Coba saya tanya, mana yang lebih menggembirakan Bapak? Malam ini nggak sempat kajian, atau malam ini nggak jadi dapat 10 juta? Lebih sedih mana, Pak? Ayo. Coba nih ya, ada 2 undangan. Satu undangan menghadiri rapat, pulang rapat ditransfer 10 juta. Pada maghrib. Bentrok sama kajian, mana yang Bapak pilih? Enggak. Itu ujian loh Pak, kadang-kadang. Iya ya, disitulah nanti kelihatan aslinya, kita lebih mengutamakan yang mana. Kan gitu Pak ya? Subhanallah. Kadang-kadang kita lupa bahwa uang nggak dibawa mati kan? Nanti diprovokasi. Rapat aja, nanti kajian bisa online, lihat di YouTube. Diprovokasi nanti. Ya subhanallah. Nanti deh pekan depan insyaallah kita bacakan hadisnya ya, keutamaan apa menuntut ilmu, keutamaan belajar. Nah, ini ada hadis sangat menarik ini karena kemarin lagi viral-viralnya, yaitu sebagian dai yang masih mengajak membaca untuk mengagungkan kuburan. Boleh nggak mengagungkan kuburan? Nggak boleh. Jangankan mengagungkan ya, kuburan itu disemen aja boleh nggak? Nggak boleh. Kita ziarah kubur jauh-jauh sampai hitungan safar, boleh nggak? Nggak boleh. Nih, coba nih ya, boleh dikoreksi ucapan saya. Bapak pergi ke Madinah, niatnya dari awal berangkat dari Indonesia, kepengen ziarah kubur Nabi, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Kok nggak boleh? Nabi yang ngelarang. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La tashaddur rihal illa ila salasati masajid. Nggak boleh susah payah safar mengadakan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Jadi yang benar Bapak Ibu kalau dapat rezeki umroh ke Madinah niatnya apa? Ziarah Masjid Nabawi, itu yang benar. Karena sholat di Masjid Nabawi ada keutamaan, ada besar keutamaannya. Ya? Nah, kita sampaikan hadisnya. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai maqabir. Maqabir itu apa? Jamak dari kuburan. Kalau kubur, satu kuburan. Kalau banyak kuburan apa? Maqabir. Karena tadi kan buyutakum. Baitun, satu rumah. Buyutun, buyut apa buyut? Rumah Pak. Kalau orang sini buyut,
Moyang, nenek, kakek. Bahasa Arab buyut itu jamak dari baitan ya. Singkatnya begini, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang menarik, habis itu Nabi jelaskan, inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Apa ini maksudnya? Nabi membedakan antara rumah dengan kuburan. Rumah yang nggak dipakai buat ngaji, terutama nggak dibacakan surah Al-Baqarah ya. Rumah yang tidak dipakai buat ibadah, Nabi ibaratkan sebagai apa? Kuburan. Berarti kuburan itu bukan tempat ibadah. Jelas Pak? Ini nggak jelas kalau yang memang nggak sepakat sama saya. Nggak setuju, benar. Pasti nanti dia dibawakan riwayat anjuran baca Quran di kuburan. Ya terserah, saya hanya bacakan hadis. Saya terjemahkan. Maka kalau ditanya, mana yang lebih afdal, baca Quran di kuburan atau di rumah? Di rumah. Nabi yang bilang, Nabi. Ya, jangan sampai rumah kita kosong dari ibadah. Makanya ada anjuran sholat sunnah di mana? Di rumah. Ini juga melatih hati kita, jangan sampai suudzon. Sebagian saudara kita habis sholat isya, habis sholat maghrib langsung pulang. Saya pernah itu Pak, lagi SMA saya. Habis sholat maghrib, saya pulang, dipanggil sama bapak-bapak. Mam, sini. Datang kenapa? Sholat ba'diyah dulu. Loh, disuruh sholat. Ya subhanallah. Jadi orang yang langsung pulang dikira nggak sholat. Suudzon nggak Pak? Suudzon nggak boleh, nggak boleh. Justru yang sunnah, sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Terus kalau sholat sunnah di masjid gimana? Boleh, silakan. Karena sebagian orang sampai rumah nggak sempat sholat, bener nggak? Apalagi ketemu anaknya kan, wes rempong. Atau yang punya warung, ya sampai rumah langsung ngelayanin kan ya. Kondisi-kondisi seperti itu dilihat maslahatnya. Daripada lupa, daripada nggak sholat, udahlah sekalian di masjid. Nggak apa-apa, silakan. Sebagaimana perempuan sholat di masjid, boleh tidak? Tapi kalau ditanya lebih utama mana? Di rumah. Bahkan perempuan yang umroh yang ada di Mekah, di Madinah, kalau ditanya lebih baik mana sholat di masjid sama di hotelnya? Di hotelnya. Ya, tapi nggak dilarang mau sholat di masjid, silakan. Apalagi berangkat ke masjidnya sama suaminya kan? Nah, silakan, boleh ya. Cuman ini kita jelaskan tentang apa? Afdholiyah. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah pekan depan kita cerita tentang Abu Hurairah yang jaga zakatul fitri. Nanti kita buka dengan itu insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.